apapun di dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama mau bersorak, kita mau nyatakan Ku diberi kuasa. Ambil tepuk tangan ya teman-teman. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat ya teman-teman. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman, kita mau tundukkan kepala bersama, kita mau berdoa dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa dikumpulkan lagi di tempat ini, baik melalui ibadah onsite maupun dari Zoom. Kiranya Engkau bekerja ya Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman silakan untuk duduk. Sekarang kita mau baca, sekarang kita mau masuk ke bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Udah ketemu teman-teman? Untuk bacaan tanggapan kita pada pagi hari ini, kita mau baca bersama-sama kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya.
Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikianlah Injil Tuhan pada pagi hari ini. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke khotbah. Teman-teman pernah gak sih bayangin kok Tuhan bisa ya sempurna itu dalam membuat rencananya dan karya di dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan yang menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Tuhan yang selalu ada di tiap musim kehidupan kita. Itu yang membuktikan betapa besarnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama mau angkat satu pujian berkat kemurahan-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita sama katakan sekali lagi, Tuhan, hidup kami menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu,
dibacakan oleh Lasa Efraim dengan tema mengampuni walaupun tidak ingat. Dipersilakan untuk hambanya. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami dapat memiliki kehidupan yang semakin dibaharui, kami semakin berubah, kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan hubungan kami dengan keluarga kami semakin mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, kami ingin belajar tentang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Semua percaya katakan, amin. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Senang sekali kita sekali lagi bisa berkumpul dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian, kita akan membahas topik mengenai mengampuni walau tetap ingat. Saya akan mengawalinya dengan satu teks kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 50 ayat 15 hingga ayat 21. Teman-teman boleh membuka Alkitabnya. Kejadian 50 ayat ke-15 hingga ayat ke-21. PowerPoint boleh menampilkan? Kejadian saya akan bacakan buat kita sekalian. Kejadian 50 ayat ayat 15 hingga ayat 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkata mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, sebab maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup sesuai suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, terlebih lagi melakukan dan menjalaninya di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari.
Mic-nya mungkin terlalu ini ya. Teman-teman terkasih di dalam Tuhan, pengampunan itu adalah hal yang sulit kita berikan. Banyak problem dalam hidup, bila kita telusuri sebenarnya semua bermuara kepada ketidakmampuan kita untuk memberikan pengampunan pada orang lain. Saudara, ketika kita tidak sanggup memberikan pengampunan pada orang lain, sebenarnya kita sendiri merasakan suatu siksaan yang berat. Pernah nggak ngalamin kayak begitu? Susah mengampuni sampai kita jadinya tersiksa juga karena kita tidak bisa mengampuni. Kita menderita karena perbuatan yang jahat dari orang lain. Tapi ketika kita tidak sanggup mengampuninya, entah karena perbuatan itu terlalu jahat, kita juga sebenarnya membuat diri kita semakin terbenam dalam penderitaan. Mengapa demikian, teman-teman? Bayangkan orang yang tidak mau mengampuni, sebenarnya dia sedang membiarkan rasa marah, rasa sakit, kekecewaan terus menggagahi dirinya. Selama seseorang tidak memberikan pengampunan, perasaan-perasaan itu tetap ada. Seperti batu-batu yang berat yang harus ditanggung. Nah, saudara rasakan saja, itu di dalam hati Anda sekalian, jika kalian juga masih tetap melakukan hal itu. Ketika Anda mengingat orang-orang yang menyakiti Anda dan Anda tidak mau mengampuni mereka, setiap kali Anda ingat orang itu, Anda masih merasakan sakitnya perbuatan yang dia lakukan, bukan? Kekecewaan yang timbul, yang dia timbulkan, kepedihan yang dia buat dalam hati Anda. Semua rasa-rasa itu sebenarnya bukan hanya membuat kita makin berat, tapi juga merusak kemanusiaan Anda sendiri. Bukan hanya bikin pikiran kita makin berat, tapi itu juga merusak kemanusiaan kita. Banyak orang hidup dalam kepahitan, itu kalau bicara sinis, pedas, dan suka menemukan kesalahan-kesalahan. Ketika kita mengampuni, kita seperti memenjarakan diri kita. Ketika kita tidak mengampuni, sekali lagi saya katakan, kita seperti memenjarakan diri kita. Karena kita akhirnya dikuasai oleh perasaan kecewa dan dendam dan benci. Siapa yang di sini pernah kecewa? Angkat tangan. Siapa yang di sini pernah kecewa? Yang di Zoom, siapa yang di sini pernah kecewa? Saya rasa kita semua pernah kecewa. Kecewa kepada Tuhan. Kenapa seperti ini Tuhan yang aku alami? Kecewa kepada orang tua. Kenapa kalian itu banyak sekali menuntut di dalam kehidupanku? Kecewa kepada teman-teman. Kenapa pertemanan kita ini toksik semuanya? Kecewa sama orang-orang di sekitar kita. Dan itu menggerogoti pikiran kita sehingga kita sulit sekali untuk mengampuni. Sulit sekali untuk menyatakan permohonan dan menyatakan rasa maaf kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan pada akhirnya kita jadi apa? Dendam. Kalau gue ketemu tuh orang ya, gak bakal sapa. Gak bakal tuh. Gue bakal ketemu sama dia. Gitu ya kalau kita ketemu sama orang yang kita nggak suka atau mengecewakan kita, bukan? Kalau saya ketemu sama dia, gue benci banget sama dia. Kalau misalnya di hari ini jadi WL, gue nggak bakal datang hari Minggu. Atau kalau dia hari ini nyanyi, dia bertugas, gue nggak bakal datang karena gue kecewa sama dia. Bukan WL kita sekarang ya teman-teman. Saudara, bukankah ketika kita tidak mau mengampuni, sebenarnya itu dapat dijadikan iblis untuk melakukan lebih besar dari perbuatan dosa di dalam diri kita.
bukankah kekecewaan itu, bukankah kebencian yang itu kita rasakan dapat dipakai iblis lebih besar dari yang kalian pikirkan, itu membuat kalian menjadi kecewa. Saudara, kita meletakkan diri kita pada posisi yang berbahaya. Dalam relasi sekolah, relasi rumah tangga, di keluarga kalian masing-masing. Seringkali ketika kita tidak bisa memaafkan, maka hal itu terbawa terus. Dan kita jadi berusaha mencari-cari kesalahan orang lain. Saya di rumah pernah tuh, bangun siang, ada aja dicari-cari kesalahan sama orang tua dulu. Kamu itu harusnya saat teduh pagi, doa, datang kepada Tuhan. Jangan tidur sampai tengah malam, terus kamu begadang, main, nongkrong. Bangun siang, sekolah berantakan. Wah, pokoknya kalau udah satu ketemu kesalahan, ini sama orang tua nih ya, udah tahu satu kesalahan, listnya banyak banget. Senggol temennya kalau misalnya ngalami kayak gitu juga. Lagi social distancing ya, nggak bisa senggol-senggolan ya. Tapi teman-teman, itu yang terjadi bukan? Kalau pokoknya ada kesalahan, cari-cari itu kesalahan. Setelah kita tetap terus hidup dalam pertempuran, persis seperti orang-orang perang ya. Kalau kita nggak pernah damai di dalam rumah, di dalam keluarga kita, persis kayak orang lagi perang kayak gitu. Jadi ini tidak enak sama sekali teman-teman. Tapi orang tetap mau tinggal dalam keadaan seperti ini. Saya, teman-teman pun mungkin masih mau tetap tinggal dalam keadaan seperti ini. Bertemu dengan orang-orang yang mengecewakan, bertemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan. Lalu bagaimana kita bisa mengampuni orang seperti demikian teman-teman? Ini gak gampang. Entah kenapa kita tetap mau tinggal dalam kondisi itu, yaitu bertahan tidak mengampuni. Saya pernah tidak mengampuni diri saya sendiri teman-teman. Waktu itu saya mengalami kondisi yang berat sekali ketika saya harus memutuskan apakah saya tetap untuk meneruskan studi teologi menjadi hamba Tuhan atau tidak. Saya pernah menjadi orang yang tidak bisa mengampuni diri saya karena saya merasa gagal di dalam setiap kehidupan saya. Saya belum sepenuhnya menjadi hamba Tuhan yang benar, yang baik. Saya belum sepenuhnya dapat dibentuk dengan cara Tuhan. Dan saya menyadari hal itu menjadi sesuatu hal yang berat di dalam setiap kehidupan saya. Dan akhirnya saya tidak bisa mengampuni diri saya sendiri. Tapi sebenarnya teman-teman, ketidakmampuan kita untuk mengampuni itu bukan suatu jebakan dengan pintu yang tebal yang tidak mungkin bisa kita tembus. Di hadapan kita sebenarnya pilihannya hanya dua. Apakah aku mau tetap hidup dalam kepahitan ini, atau aku ambil jalan panjang dan susah, yaitu jalan untuk melepaskan pengampunan. Saudara, saya mengambil jalan yang kedua, jalan yang panjang. Kalau saya bisa gambarkan garis kehidupan saya itu seperti bangsa Israel yang diputer
menghidupi perjalanan yang panjang. Di sana mereka mengalami kelaparan, kesusahan, ketidakmampuan, mengalami kondisi yang berat, mengalami siksaan. Kalau saya gambarkan kehidupan saya, garis kehidupan saya ketika saya mengambil jalan panjang ini, saya lakukan itu teman-teman, untuk dapat mengampuni diri saya sendiri. Jalan untuk mengampuni memang bisa panjang dan sulit, bisa juga pendek dan tidak begitu sulit untuk kalian hadapi, bukan? Semakin besar atau hebat penderitaan yang ditimpakan seseorang kepada kita, mungkin semakin panjang dan sulit juga pengampunan yang bisa kita berikan. So, memang berarti seberapa besar pengalaman hidupmu yang kau alami, tentu pasti itu mempengaruhi prosesmu di dalam kehidupan. Nah teman-teman yang terkasih, teks yang kita baca, ketika Yusuf menerima pesan dari saudara-saudaranya bahwa mereka meminta pengampunan atas kesalahan-kesalahan mereka, Yusuf ngapain tadi? Yusuf menangis. Mengapa Yusuf menangis, saudara? Mungkin dia menangis karena dia melihat saudara-saudaranya meragukan itikat baiknya dan mencurigai dia bahwa ketika Yakub sudah meninggal, maka Yusuf akan membalas dendam kepada mereka, teman-teman. Mungkin Yusuf menangis karena dia merasa tidak dipercaya oleh saudara-saudaranya. Kembali ingatan itu mungkin muncul dalam dirinya bagaimana saudara-saudaranya selalu beritikat tidak baik kepadanya. Penuh dengan cemburu, kebencian. Itu nggak ada alasan. Coba baca lagi di teksnya. Mungkin Yusuf juga menangis karena pesan permohonan maaf itu seperti menyadarkan dia bahwa inilah akhir dari jalan panjang itu. Setelah penderitaan yang panjang yang ia hadapi, penderitaan panjang yang ia alami, akhirnya mereka mengaku dan meminta pengampunan kepadanya. Saudara, mungkin hanya Yusuflah yang tahu mengapa ia menitikkan air mata. Yang jelas, jalan untuk sampai memberikan pengampunan memang bisa sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat memilukan, sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Namun air mata yang jatuh dari pipinya itu membuktikan dia menjalani proses pemulihan di dalam setiap kehidupannya. Saudara pernah nangis kan? Ada yang nggak pernah nangis di sini? Saudara pasti pernah nangis, bukan? Saudara, menangis itu bukan karena kita cengeng. Menangis itu bukan karena kita tidak mampu menjalani kehidupan ini. Tapi justru ketika engkau menitikkan air matamu, di sana sesungguhnya kekuatan yang Tuhan berikan. Saya ganti mic sebentar ya, karena ini kondisinya selalu statik. Saudara, pengampunan itu menjadi sulit karena kita tidak bisa melupakan. Sehingga kita pikir pengampunan menjadi lebih mudah kalau kita melupakan aja. Nah, ini sering kali ya kita lakukan, kan? Susah banget yang ngampunin dia, menyakitkan, menyebalkan. Jalan ampuhnya apa, teman-teman? Apa jalan ampuhnya? Udah lupain aja deh. Siapa pernah melupakan kesalahan orang di sini? Coba angkat tangan. Atau siapa yang mendam kesalahan? Ayo, lupakan dulu deh. Ada yang bisa melupakan kesalahan orang lain nggak di sini?
Oh, ada ternyata di sini bisa ya. Ada yang bisa melupakan kesalahan orang lain di sini? Yang di Zoom ada nggak tuh yang bisa melupakan kesalahan orang lain? Saudara, melupakan kesalahan orang lain itu bukan perkara mudah. Tidak gampang untuk menjalani kehidupan. Mengatakan aku mengampunimu pun itu nggak gampang, teman-teman. Melupakannya apalagi. Padahal bagaimana mungkin kita bisa melupakannya, bukan? Selama otak kita bekerja, kita tidak akan bisa melupakannya. Peristiwa itu begitu melekat dalam benak kita. Kita hafal persis perkataan yang menyakitkan itu, yang dilontarkan seseorang kepada kita. Bahkan orang bisa mengingatnya bertahun-tahun. Wah. Jadi makanya hati-hati ya dengan perkataan-perkataan yang kita katakan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Menurut kita mungkin itu tidak menyakitkan. Tapi bisa jadi orang yang mendengarkan itu merasa sakit melalui perkataan kita. Jadi kalau saya ada ngomong perkataan yang tidak mengenakan, saya minta maaf sama kalian ya. Dan saya pengen tahu kalian belajar mengampuni saya nggak nih? Mulainya dari sekarang nih. Saudara mungkin pasti akan pernah mengalami itu, bukan? Kayaknya dia nyantai aja ngomongnya. Ngobrolnya sama kita nyantai aja. Padahal tapi itu menyakitkan. Memilukan. Besok-besok digosipin. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Memang Tuhan, Allah berjanji. Tuhan Allah itu memang berjanji bahwa Dia tidak akan mengingat dosa-dosa kita lagi jika kita mengaku dan percaya di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Tapi Dia Tuhan. Pasti itu kan alasan kita kan? Lalu saya, Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Tapi itu Dia Tuhan. Saya manusia. Dia punya kapasitas yang mampu untuk melupakan. Sementara nampaknya manusia tidak punya kontrol yang kuat untuk apa yang kita mau lupakan. Lain hanya kayak komputer ya teman-teman. Kalau udah nggak mau pakai itu file, yang kalian lakukan apa? Delete, selesai. Manusia bisa nggak lakukan itu? Ada kesalahan, lu delete langsung. Waduh, butuh perjalanan yang panjang. Butuh waktu yang panjang untuk menghadapinya. Andaikan kita bisa seperti komputer itu ya, klik satu tombol, jebret. Udah deh, gue udah bisa damai sama orang itu. Enak ya, kalau hidup kayak gitu ya. Kita bisa langsung merasakan pemulihan, kekuatan. Saudara, melupakan itu sesuatu yang sulit, sehingga salah kalau kita berpikir mengampuni menjadi lebih mudah kalau kita melupakannya. Sekali lagi saya katakan ya, melupakan itu sesuatu yang sulit. Sehingga salah kalau kita berpikir mengampuni menjadi lebih mudah kalau kita melupakannya. Saudara, mengingat siapa Allah bagi kita itu memudahkan kita untuk mengampuni. Mengingat siapa Allah bagi kita memudahkan kita untuk mengampuni. Itulah yang dikatakan dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf, teman-teman. Dia mengingat siapa Allahnya. Makanya dia mengampuni. Memang dia ingat persis apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya.
nggak bakal lupa deh itu. Mau bertahun-tahun sepanjang umur hidupnya, dia bakal persis ingat apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tapi ada memori lain yang lebih besar yang mendorong dia, yaitu ingatan dia akan Allah yang membimbing dia dalam seluruh jalan hidupnya. Sehingga teman-teman, Allah yang sudah mengadakan perjanjian dalam Abraham dengan Ishak dan dengan Yakub bapaknya, sehingga dia bisa melihat gambaran yang lebih besar daripada gambaran penderitaannya itu, yaitu Allah yang sudah membawa dia ke Mesir. Bukan nasib buruk yang membawa dia ke Mesir, bukan kejahatan saudara-saudaranya yang membawa dia ke Mesir, tapi Allah yang menuntun. Sekali lagi, Allah yang menuntun dia, memakai dia untuk menyelamatkan bangsa-bangsanya. Saudara, Yusuf tidak mau hidup dalam ingatan bagaimana jahatnya saudara-saudaranya. Itu hebatnya Yusuf ya. Dia sama manusia kayak kita. Yusuf tidak mau hidup dalam ingatan bagaimana jahatnya saudara-saudaranya. Dia tidak mau tenggelam di dalam memorinya itu. Bahkan kalau kita melihat di bagian lain, Yusuf memberi nama kedua anaknya sebagai suatu memori buat dia. Di pasal 41 ayat 50 sampai ayat 52 kalian boleh buka di Alkitab kalian. Pasal 41 ayat 50 hingga ayat 52. Yusuf mendapatkan anak dan dia menamai anaknya siapa? Yang pertama? Anak Yusuf siapa? Siapa Kelly anak Yusuf? Yang pertama? Dan dia menamai anaknya siapa Gisel? Ayo, sekolah minggu. Siapa Gary? Manase. Waduh, ini kuis Alkitabnya ada kelas kuliah Alkitab nih kalian nih kayaknya nih. Biar kalian bisa tahu nih. Yusuf mendapatkan anak dan dia menamai anaknya Manase. Artinya Allah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Apakah Yusuf sudah lupa sama masa lalunya? Ketika itu Yusuf ingat rumahnya, ingat semuanya. Tapi teman-teman, walaupun dia ingat rumahnya, dia ingat semuanya, tapi dia melihat bahwa Allah telah membuat ia tidak lagi merasakan rasa sakit dan penderitaan yang dia pernah alami sebelumnya. Itu artinya memori dari nama yang diberikan kepada anaknya. Anak kedua Yusuf diberikan nama? Anak kedua diberikan nama? Efraim. Yang artinya apa? Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraanku. Wah, ini apa sih maksudnya loh? Oke, kita lihat ya. Karena ini nama saya jadi saya jelasin nih. Nama-nama ini menunjukkan apa yang Yusuf pikirkan, teman-teman. Jadi kayak begini. Allah bukan hanya membuat dia tidak lagi merasakan kepahitan di masa lalu, tapi Allah juga memberikan harapan dalam hidupnya sehingga dia bisa maju dan tetap berkarya walaupun itu adalah negeri kesengsaraannya. Yusuf berusaha untuk tetap mengingat siapa Allah dalam hidupnya. Karena ingatan tentang Allah itulah yang akhirnya membuat dia juga lebih mudah mengampuni saudara-saudaranya. Saudara, seberapa kuat ingatan tentang memori akan kesalahan orang-orang yang menyakitimu, melukaimu, ketimbang ingatanmu kepada Allah yang menyatakan kasihnya lebih besar kepada hidupmu.
Allah yang menyatakan kehidupannya melalui anaknya, Yesus Kristus, menebus hidupmu kembali. Sesungguhnya kasih Allah yang besar di dalam setiap kehidupan kita, itu harusnya kita lakukan. Kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, tidak ada cara lain yang memudahkan kita untuk bisa mengampuni selain melihat hidup kita sebagaimana Allah melihat kita. Kita adalah orang yang sudah diampuni. Amin, teman-teman. Ingat, teman-teman, kita adalah orang-orang yang juga sudah diampuni. Dan kita telah menerima pengampunan besar dari Allah. Ingat baik-baik, kita telah menerima pengampunan yang besar dari Allah. Saya kasih waktu kepada kalian untuk memikirkan, apakah kalian telah memberikan pengampunan itu kepada keluargamu, kepada teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu yang mungkin menyakiti hatimu, mungkin mengecewakanmu. Bahkan mungkin engkau pun juga kecewa kepada Tuhan. Saya kasih waktu kepada kalian untuk merenungkan ini. Seberapa besar sakit yang kau rasakan? Seberapa besar sakit yang kau alami? Apakah itu lebih besar sebagaimana Allah melihat kita, memelihara kita, dan mengampuni kita? Saudara, kita adalah orang-orang yang juga sudah diampuni dan menerima pengampunan besar dari Allah. Layakkah kita menahan pengampunan itu untuk kita berikan kepada orang lain yang ada di sekitar kita? Mari kita bersatu di dalam doa. Kami menyadari Tuhan, kami tidak mampu untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kami. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami belajar dari apa yang Yusuf lakukan. Meskipun ingatan, memori, rasa sakit, rasa pilu, itu tetap ada di dalam setiap kehidupan kami. Tetap ada dan menghantui kehidupan kami. Tapi kami dapat tetap melihat bagaimana Yusuf melihat Allah lebih besar daripada memori rasa sakitnya itu. Tuhan bawa kami ke dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam, agar kami dapat melakukan seperti yang Tuhan lakukan bagi setiap kami. Menerima kami kembali dan mengampuni kembali kami di dalam kehidupan kami yang berdosa ini. Ampuni kami Tuhan jika kami belum dapat melakukannya. Dan kiranya firman Tuhan ini menyentuh hati kami, membawa setiap kami kepada suatu pemulihan hubungan pada keluarga kami, pada orang tua, saudara, kakak, adik, maupun teman-teman kami. Agar ketika relasi kami semakin erat, semakin bertumbuh, semakin melekat di dalam Tuhan, nama Tuhan-Nya ditinggikan, nama Tuhan-Nya dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, demi nama Tuhan kami Yesus kami telah mendengar dan membaca firman Tuhan ini. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.
Oke, thank you Losa Efraim untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Teman-teman, yuk kita mau bangkit berdiri, kita sama-sama mau menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman silakan duduk. Sekarang kita mau masuk ke persembahan. Firman Tuhan dalam Ibrani 11 berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih sesudah ia mati. Yuk kita sama-sama mau mengangkat satu pujian, jangan lelah. Doa persembahan boleh minta Tiara. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat yang terus Kau limpahkan kepada kami sampai pada hari ini. Sebentar kami ingin memberikan persembahan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Thank you Tiara untuk doanya. Sekarang kita mau masuk ke warta. Warta akan disampaikan oleh Brian. Shalom teman-teman yang ada di Zoom sama yang ada di ruangan ini. Apa kabar? Baik? Baik. Oke, selamat datang bagi teman-teman yang telah hadir di ibadah remaja GKI Pinangsia. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami, dengan senang hati kami menyambut kalian di remaja kali ini. Teman-teman juga jangan lupa untuk mengikuti ibadah remaja GKI Pinangsia setiap hari Minggu. Nah, ibadah kita itu akan dilakukan setiap pukul 10 pagi di ruangan ini, dan juga bagi teman-teman yang masih belum bisa datang ke onsite juga bisa melakukan ibadah melalui Zoom pukul 10 pagi. Oke, ini adalah warta untuk minggu depan. Jadi tema untuk minggu depan adalah saling menerima dan mengasihi, yang akan dibawakan oleh Evangelis Yuli Laya. Dan worship team yang akan melayani adalah timnya Saudari Kinsosya dan juga tim. Jadi bagi para penelata layan yang bertugas untuk minggu depan, mohon dipersiapkan dengan baik. Ini juga ada reminder morning devotion bahwa setiap harinya di grup WhatsApp ibadah remaja, Lause Tono, Lause Efraim dan juga Lause Dian akan menyampaikan morning devotion. Mari kita sama-sama bertumbuh dalam Kristus dengan berdoa dan bersaat teduh sebelum memulai hari ini. Bagi teman-teman yang belum bergabung ke grup WhatsApp remaja kami, boleh hubungi pengurus yang ada di sini. Untuk minggu ini juga ada dua teman kami yang berulang tahun. Nah, yang pertama ada Presya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengucapkan ulang tahun kepada Presya, boleh diucapkan habis ibadah ini. Berikutnya juga ada teman-teman kita yang berulang tahun, yaitu Rio yang ada di Zoom. Jadi teman-teman yang belum mengucapin ulang tahun kepada Rio boleh diucapin sekarang juga. Oke, ini ada beberapa tambahan untuk warta minggu depan. Jadi untuk workshop digital ministry yang tertunda akan ditunda sampai kondisi pandemi ini akan lebih membaik. Kemudian teman-teman, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir. Maka itu saya mau ngingetin teman-teman untuk selalu mengikuti prokes yang berlaku. Nah, ada dua hal penting yang kalian bisa lakukan sebelum masuk ke ruangan ini. Yang pertama adalah menggunakan hand sanitizer yang telah tersedia di meja depan. Kemudian yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk scan QR code Peduli Lindungi agar kita semua tetap aman dan juga nyaman. Kemudian teman-teman masih ingat gak kita dulu pernah melakukan persembahan di Celengan. Nah, saya juga mengingetin bagi teman-teman yang masih aktif dalam memberikan persembahan di Celengan, bisa hubungi para pengurus supaya kita bisa mendata persembahan dan Celengan tersebut. Kemudian saya juga memberitahu kepada kalian semua kalau minggu depan kita sudah bisa melakukan persembahan secara fisik. Jadi melalui amplop-amplop yang nanti akan dibagikan setiap minggunya. Nah, sekian dari warta minggu ini, terima kasih. Thank you Brian untuk wartanya. Yuk teman-teman, kita mau bangkit berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa berkat. Kita sama-sama mau menaikkan satu pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar.
Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, biar kiranya Tuhan menolong agar bangsa dan negara kami di situasi pandemi ini mengalami pemulihan lewat pengobatan-pengobatan medis, orang-orang yang terlibat di dalam nakes, Kementerian Kesehatan, bahkan orang-orang yang terlibat di dalam menolong supaya COVID ini semakin menurun. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, lindungi mereka dan jaga mereka. Tuhan berkati juga kami yang menjalani kehidupan kami di tengah-tengah sekolah dan kegiatan kami, baik kami yang secara onsite maupun yang online. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami dalam setiap tanggung jawab studi kami, dan membawa setiap kami untuk semakin berkarya dan bertumbuh di dalam setiap pembelajaran kami. Tuhan berkati juga jemaat kami yang saat ini sedang tidak dapat hadir ataupun mereka mengalami sakit. Kami teringat teman kami Timothy yang saat ini sedang lemah tubuh, sakit bersama juga dengan adiknya. Kiranya Tuhan memulihkan sakit yang dia alami melalui istirahat ataupun obat-obatan yang dia pakai. Berkati juga jemaat remaja ini yang mengalami sakit yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan mereka kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dengan membawa berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Silakan duduk, silakan mengambil waktu saat teduh. Sampai jumpa di ibadah kita minggu yang akan datang.